Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini bertemu lagi ya dengan saya Eriono Budi Wijoyo. Saya akan menjelaskan terkait dengan persiapan untuk praktikum, khususnya mata kuliah keperawatan jiwa 2 untuk materi resiko perilaku kekerasan atau asuhan keperawatan pada resiko asuhan keperawatan pada resiko perilaku kekerasan. Baik, di sini saya akan share screen terkait dengan penugasan yang harus dilakukan mahasiswa untuk mata kuliah keperawatan jiwa 1, khususnya untuk praktikumnya. Oke, sebentar ya. Sebentar ya, sedang loading. Baik, sudah terlihat di sini adalah persiapan praktikum keperawatan jiwa 2 pada RPK atau resiko perilaku kekerasan oleh saya sendiri, Eriono Budi Wijoyo. Nah, ini adalah persiapan. Baik, ini adalah persiapan praktikum. Yang pertama, mahasiswa membuat LP atau laporan pendahuluan dan SP, strategi pelaksanaan pada kasus resiko kekerasan. Kemudian, Sipen membagi mahasiswa untuk berpasangan dan akan bermain peran satu pasien dan satu perawat lalu bergantian. Seperti yang sudah kita lakukan pada keperawatan jiwa 1. Oke. Kemudian LP diketik dengan format kasus yang akan dikirimkan ke Sipen. Nanti akan saya jelaskan formatnya untuk LP. Dan selanjutnya untuk SP ditulis tangan sesuai dengan pertemuan dengan pasien sesuai diagnosa. Nah, di sini SP akan dituliskan tulis tangan ya, dan nanti formatnya juga ada di penjelasan selanjutnya. Next. Baik, ini adalah format untuk LP atau laporan pendahuluan, dimulai dari gambaran kasus. Jadi menggambarkan kasus terlebih dahulu, seorang laki-laki usia berapa, atau seorang perempuan usia berapa, dengan kondisi seperti apa. Nanti akan saya berikan contoh untuk LP dan juga SP-nya. Dan itu sebagai contoh, jadi jangan ditiru atau jangan dijiplak seperti itu. Sebisa mungkin ada kasus sendiri yang dikembangkan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui tanda dan gejala khususnya pada RPK. Oke. Setelah ada gambaran kasus untuk LP, nanti akan dilanjutkan dengan definisi RPK. Kemudian dilanjutkan dengan proses terjadinya masalah, meliputi faktor predisposisi, faktor presipitasi, kemudian jenis, fase-fase, rentang respon, mekanisme coping, sumber coping, dan semuanya harus dijelaskan di sana. Nanti ada contohnya. Kemudian menjelaskan tentang pohon masalah dan masalah keperawatan serta data yang perlu dikaji. Nah, ini penting. Kenapa sih bisa menjadi RPK? Alasannya apa? Apakah ada halusinasi misalkan, atau dia mendengar suara-suara misalkan? Atau bisa jadi dia memiliki keinginan yang belum tercapai misalkan. Nah, setelah dari pohon masalah, kemudian muncul data-data yang perlu dikaji,
dan ada diagnosa keperawatannya. Nah, diagnosa keperawatan apa yang tepat pada klien ini? Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut keperawatan dan ada daftar pustaka. Nah, itulah nanti akan dikembangkan atau ada contoh yang nanti akan saya berikan pada slide selanjutnya. Baik, next. Selanjutnya adalah format SP atau strategi pelaksanaan. Nah, formatnya dari proses keperawatan, mulai dari kondisi klien, diagnosa keperawatan pada klien, dan tindakan keperawatan yang akan diberikan pada klien. Nah, semua tertuliskan atau tergambarkan di sini. Kemudian, proses pelaksanaan tindakan itu ada komunikasi terapeutik ya, ada tahap preinteraksi, oke, tapi yang tertulis dimulai dari tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Tahap orientasi itu seperti mulai dari salam terapeutik, selamat pagi Bapak, kemudian selamat siang, dan lain sebagainya. Kemudian ada evaluasi, validasi. Evaluasi itu apa yang sudah dilakukan, validasinya seperti apa. Nanti ada contohnya ya. Kemudian kontrak topik, waktu, tempat, tujuan, dan interaksi. Tujuan interaksinya apa. Kemudian setelah orientasi selesai, dilanjutkan dengan tahap kerja. Tahap kerja di sini sesuai dengan rencana tindakan yang sudah dilakukan. Misalkan memukul-mukul bantal atau mungkin teknik nafas dalam. Nah, itu nanti masuk di tahap kerja. Kemudian tahap terminasi itu mulai dari evaluasi subjektif, evaluasi objektif, kemudian rencana tindak lanjut, kemudian kontak yang akan datang, dan meliputi topik, waktu, dan tempat. Baik, next. Nah, kita akan menuju ke contoh LP dan SP. Kita mulai dari contoh LP. Sebentar ya, saya stop share. Baik, untuk share screen saya sudah terlihat. Baik, ini adalah contoh laporan pendahuluan asuhan keperawatan pada klien dengan resiko perilaku kekerasan. Seperti yang tadi saya jelaskan, dimulai dari gambaran kasus. Jadi ada gambaran kasus terlebih dahulu seperti ini. Seorang laki-laki atau mungkin inisial 32 tahun dibawa ke ini, dan lain sebagainya. Nanti ini bisa dikembangkan untuk kasusnya. Kemudian definisi dari RPK itu adalah ini. Nanti mahasiswa bisa mencari definisi dari sumber yang lainnya. Oke, jadi jangan mengikuti ini saja. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian penyebab perilaku kekerasan. Ini ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi itu lebih dari 6 bulan dan bisa dilihat pada faktor biologis, faktor psikologis, dan juga faktor sosial budaya. Ini sudah kita bahas pada perkuliahan. Jadi nanti bisa dicek kembali perkuliahan terkait dengan RPK. Oke, ini pertanyaan-pertanyaannya. Untuk faktor psikologis juga sama. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti atau juga sudah dijelaskan pada perkuliahan. Sosiokultural juga sama. Jadi diketikkan untuk LP. Nah, ini adalah faktor presipitasi yang terjadi kurang dari 6 bulan atau dia sebagai faktor pencetus. Ada pembaginya ada 4 ya, ada nature, kemudian nature itu ada biologi, ada psikologi, dan juga sosial budaya juga. Nih, ini contoh-contohnya. Oke, dalam 6 bulan terakhir, dalam 6 bulan terakhir, dan sebagainya. Sosial budaya. Kemudian ada origin, ada internal, eksternal. Oke, ini penjelasannya ini juga sudah dibahas di perkuliahan. Kemudian ada time, waktu terjadinya, kemudian number, skala stressor. Nah, nanti number ini berapa banyak
frekuensinya, seperti itu. Oke, nanti dijelaskan di perkuliahan. Nah, kemudian ada penilaian terhadap stresor. Oke, penilaian terhadap stresor itu ada kognitif, ada afektif, oke, ada fisiologi, ada perilaku, ada sosial secara subjektif ataupun secara objektif. Di sebelah sini ya. Selanjutnya ada sumber coping, ada 4 hal yaitu personal ability, kemudian social support, ini contoh-contoh pertanyaannya. Kemudian ada positive belief, ada material aset yang meliputi 2 yaitu finansial dan pelayanan kesehatan. Kemudian ada mekanisme coping. Nah, mekanisme coping ini dibagi menjadi 2 yaitu konstruktif dan juga destruktif seperti pada perkuliahan sebelumnya. Kemudian bisa dimunculkan psikodinamika masalah perilaku kekerasan. Jadi dari sumber, kenapa sih perilaku kekerasan itu bisa terjadi pada klien ini? Nah, dimunculkan di sini ya. Kemudian ada pohon diagnosa resiko perilaku kekerasan. Ya, sebentar, ini kurang turun. Nah, ini pohon masalah resiko perilaku kekerasan. Bisa seperti ini ataupun bisa dengan penyebab yang terjadi pada kliennya. Berbeda-beda setiap orang. Oke, akan tetapi bisa jadi ini sebagai contoh mulai dari coping keluarga tidak efektif, kemudian berduka dan lain sebagainya sampai dengan resiko mencederai orang lain. Oke. Kemudian psikofarmakanya, jadi obat-obatan atau peran perawat dalam proses ini. Nah, kemudian ada tahap-tahap perilaku kekerasan yang sudah kita bahas pada perkuliahan. Kemudian ada rentang respon marah, ini juga boleh dimasukkan, ini juga sudah kita bahas di perkuliahan. Ada asertif, frustasi, pasif, agresif, dan kekerasan itu sendiri. Kemudian muncul ke diagnosa dan tindakan keperawatan generalis. Oke, tindakan keperawatan generalis tujuannya apa? Sudah kita bahas di perkuliahan. Tindakan keperawatan untuk pasien dan juga tindakan keperawatan untuk keluarga yang sudah kita bahas di perkuliahan sebelumnya. Ini adalah tindakan kelompok. Oke, ini spesialis. Ini cukup mengenal saja ya. Kalau nanti mau lanjut ke spesialis bisa belajar lebih dalam lagi. Baik. Nah, selanjutnya adalah contoh dari SP atau strategi pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien, yaitu ada proses keperawatan yang tadi saya sampaikan, ada gambaran kasus. Jadi ini sebenarnya ditambahkan gambaran kasus ya. Oke. Gambaran kasus seorang laki-laki 32 tahun. Ini sama, oke, dengan kasus yang ada di atas tadi, oke. Kemudian diagnosanya apa, kemudian tindakan keperawatan apa. Oh, saya akan melakukan strategi pelaksanaan 1 pada diagnosa risiko perilaku kekerasan. Nah, kita akan contohkan di sini. SOP-nya atau standar pelaksana tindakan keperawatannya mulai dari fase orientasi, salam terapeutik ya. Selamat pagi Mbak, perkenalkan nama saya Perawat Eri. Nah, ini yang tertuliskan di dalam SP. Kemudian evaluasi. Nah, tadi yang saya contohkan, bagaimana keadaan hari ini, sepertinya kok murung, bisa cerita kepada saya supaya kami bisa membantu mengatasinya. Nah, validasi itu adalah apa yang Mbak lakukan ketika Mbak marah misalkan, atau dia udah ngomong saya sedang marah. Nah, apa yang Mbak lakukan ketika marah? Itu validasi, ya. Kemudian ada kontrak, tindakan, dan tujuan, ini cukup jelas. Kemudian kontrak waktu dan tempat juga cukup jelas. Nah, ini masuk ke tahap kerja. Tahap kerja itu dari pertanyaan-pertanyaan memvalidasi saja kenapa, marahnya kenapa, tergantung dari pertanyaan atau tanda dan gejala dari perilaku marah, atau mungkin kenapa sih bisa marah, penyebabnya apa, alasannya apa. Nah, itu ditanyakan saja di dalam faktor predisposisi presipitasi ini, oke. Ini contohnya saja, oke. Kemudian sumber coping, dia sudah mampu apa, ini sudah kita bahas di perkuliahan ya, jadi nanti ini lanjut-lanjut saja. Nah, ini tahap kerja. Tahap kerja itu mulai dari kenapa yang membuat marah apa, ya kan? Kemudian kalau sedang marah, apa yang Mbak rasakan? Apakah Mbak merasa kesal? Tanda-tandanya seperti apa? Itu ditanyakan di sana. Oke, ini contohnya.
Kemudian, apakah dengan cara marah itu Mbak terselesaikan masalahnya? Terus kalau tidak, kerugiannya apa? Nah, itu nanti diajak diskusi ataupun ditanyakan lebih dalam. Keuntungan dan kerugian marah. Oke, tergantung dari SP1, SP2, SP3, atau SP4, atau SP5. Tergantung dari kondisi pasiennya. Oke. Ini kan masih SP1 ya, jadi masih menggali alasan marah, apa yang Mbak lakukan ketika marah, keuntungan kerugian ketika marah, seperti itu. Nah, nanti diajarkan atau dilatih salah satunya yaitu nafas dalam ataupun memukul-mukul bantal. Nih, setelah melakukan latihan relaksasi nafas dalam, kemudian teknik fisik memukul bantal. Nah, ini tergantung dari SP1 atau SP2, terus nanti berkata baik dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah dimasukkan ke jadwal harian, oke, kemudian agar tidak lupa dimasukkan ke jadwal harian. Kemudian di sini adalah terminasinya. Bagaimana perasaan Mbak? Nah, terminasi itu ada evaluasi subjektif dan evaluasi objektif. Evaluasi subjektif itu ketika Mbak merasa bahwa perasaannya bagaimana. Kemudian evaluasi objektif itu bagaimana cara melatih itu, seperti itu. Oke, ini contohnya. Nanti bisa dikombinasi dengan PPT yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ada evaluasi objektif, evaluasi subjektif, kemudian ada rencana tindak lanjut, kemudian ada kontrak waktu, seperti itu. Rencana tindak lanjut itu lebih kepada setelah ini akan melakukan kegiatan apa. Ini kan masih SP1, berarti selanjutnya SP2, bahas tentang apa, seperti itu. Kemudian kontrak waktu, kapan ketemunya, jam berapa, di mana, gitu. Oke. Ini contohnya, kemudian langsung penutup. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah contoh dari LP dan SP. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat kolom chat, ya. Dan juga bisa ditanyakan lewat Sipen. Itu adalah proses penulisan LP dan SP sebagai bentuk praktikum. Dan itu jangan dibuang, oke? Jangan dibuang, tapi itu untuk ujian ujian praktikum dan juga untuk proses besok nurse. Oke, tetap disimpan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa cek kembali videonya terkait dengan perkuliahan keperawatan jiwa 2, khususnya pada asuhan keperawatan pada kasus resiko perilaku kekerasan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.